PCIMM Bantul Istihad Gerakan Tasdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sunnati ajmain. Saudara sekalian, sebagai mahasiswa yang terus bergelimang dalam dunia pergerakan, maka sudah sepantasnya harus mengetahui nilai-nilai yang menjadi sumber rujukan dari pergerakan kita bersama ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu abad yang lampau telah mengajarkan berbagai hal yang kemudian menjadi sangat perlu untuk kita pahami dan kemudian kita implementasikan, kita terjemahkan dalam gerakan sekarang ini. Adalah hal yang kemudian kita pahami bersama bahwa salah satu murid Kiai Dahlan adalah Kiai Hajid yang mengikuti Kiai Dahlan sejak 1916, sejak kepulangan beliau dari pondok, dan kemudian dia belajar, sempat berdebat dengan Kiai Dahlan dan mengikuti sampai akhir hayatnya. Dalam 6 tahun mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat disimpulkan ada 7 perkara yang perlu diperhatikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering membaca berbagai kitab yang menjadi rujukan dan mengilhami beliau dalam berbagai gerakan. Pemahaman itulah yang kemudian menimbulkan gerakan. Oleh karena itulah menjadi penting bagi kita Islam yang menggerakkan. Saudara sekalian, sebelum kita kemudian masuk pada pelajaran inti, kita memahami, orang mengatakan bahwa seseorang dapat dilihat dari kitab yang dibacanya. Maka nampaknya kita perlu melihat kitab apa yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ilmu aqaid ialah kitab yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam ilmu fikih menggunakan kitab-kitab dari mazhab Syafi'iyah. Ilmu tasawuf merujuk pada Imam Al-Ghazali. Tafsir Al-Manar karya Rasyid Riho, Majalah Al-Manar dan Tafsir Juz Amma karya Muhammad Abduh, serta menalaah kitab Al-Quratul Wuthqa karya Jamaluddin Al-Fahmi. Kitab Tauhid Muhammad Abduh, Tafsir Juz Amma Muhammad Abduh, kitab Kanzul Ulum, dan berbagai kitab yang lainnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana Kiai Dahlan memahami Islam dari kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sekarang, mengapa Kiai Dahlan kemudian melakukan berbagai hal yang kemudian menjadi wujud sebuah gerakan. Kita harus lihat, pada akhir abad 19, masyarakat adalah masyarakat budaya yang masih berbau Jawa. Kita melihat tercampurnya Islam dengan budaya lokal. Ada orang mengatakan sinkretisme, kemudian juga tahayul, bid'ah dan khurafat begitu berkembangnya, dan juga orang mengatakan tertutupnya pintu ijtihad, sehingga kemudian Kiai Dahlan melihat terbelakangnya masyarakat, terbelakangnya umat Islam, apalagi dalam suasana penjajahan. Hal itulah yang kemudian menimbulkan keprihatinan dan pemikiran Kiai Dahlan. Islam yang mestinya mencerahkan, Islam yang mestinya membawa kemakmuran dan kesejahteraan, tapi ternyata Islam yang sangat diyakini kebenarannya di masyarakat pada waktu itu belum bisa menunjukkan satu hal yang mengembirakan. Oleh karena itulah, kalau persoalan satu abad yang lampau kita bawa ke abad sekarang, maka kita harus melihat abad sekarang yang orang mengatakan abad teknologi, orang mengatakan kemudian berbagai kemajuan yang luar biasa, orang mengatakan industri dan sebagainya. Itu yang kemudian nampaknya harus ada beberapa pemahaman dan pelajaran untuk mentranslasikan apa yang telah disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan seabad yang lampau dalam suasana kekinian. Kita melihat pelajaran pertama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan mengatakan kita manusia hidup di dunia hanya sekali, untuk bertaruh sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Manusia itu semuanya mati perasaannya kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama-ulama mati itu pun dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Dari pelajaran pertama ini kita bisa melihat hidup manusia yang sekali ini perlu kemudian menjadi pemikiran bersama. Dalam suasana masyarakat sekarang ini, kehidupan kayaknya kita semua terlibat
dengan gegap gempitanya kehidupan. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu setelah kita mati dan itu bersifat abadi di sana, bahagia atau sengsara. Kiai Tuhan kemudian menyatakan ketika suasana itu kemudian membuat manusia mati perasaannya, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang berilmu pun dalam kebingungan, kecuali mereka yang ilmunya diamalkan. Ilmu yang bukannya sekedar dipelajari, sekian banyak kitab yang menumpuk, tetapi kemudian kalau ilmu itu tidak diamalkan, dia akan kebingungan. Dan mereka yang sudah berbuat pun, beramal pun akan merasa khawatir, kecuali mereka yang ikhlas. Ini ungkapan Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya. Perasaan inilah yang kemudian dipikirkan betul oleh Kiai Dahlan. Oleh karena itu menjadi kita lihat, apakah masyarakat sekarang ini kalau dia lengah, kalau sampai terlanjur terus-menerus lengah, tentu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Hidup kita tidak akan berhenti ketika di dunia saja. Maka dari itu jangan sampai lengah. Kita harus berhati-hati. Sedangkan orang yang mencari kemuliaan di dunia saja, kalau hanya seenaknya sendiri tidak bersungguh-sungguh, tidak akan berhasil. Apalagi mencari keselamatan dan kemuliaan di akhirat. Kalau hanya seenaknya, sungguh tidak akan berhasil. Persoalannya adalah kemudian pada sekarang ini, anak-anak muda sekarang, bisakah kita mengajak anak-anak muda berpikir dalam arah yang kemudian berketerusan, baik kehidupan dunia sekarang yang kemudian akan membawa kita kepada kehidupan abadi di akhirat. Perlu kesungguhan, ilmu adalah sangat penting, kebahagiaan dunia, kehidupan keluarga sangat penting, dan juga kemudian berbagai kelengkapan dunia akan menjadi sangat penting juga. Tetapi kemudian kita harus ingat, hidup kita tidak hanya sekali. Itulah yang kemudian sangat diberikan oleh Kiai Dahlan agar jangan sampai dia tersesat. Saudara sekalian, dari hal itu kita bisa melihat pelajaran kedua, yaitu menyatakan kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Bisakah kita sadari perkataan angkuh dan takabur? Inilah yang menjadi pemikiran Kiai Dahlan. Tidak hanya orang agama Islam, semua pemeluk agama akan menganggap agamanya lah yang paling benar. Saya yakin agama saya yang paling benar. Tetapi apakah keyakinan saya sudah menjadi pengertian seperti yang dimaui oleh pemilik agama itu sendiri, yaitu Allah? Karena ad-dinu lillah, agama itu hanyalah milik Allah. Bahkan yang tidak beragama pun akan menganggap kelompoknya yang paling benar. Kita lihat Islam di dunia sekarang ini kurang lebih 20%. Jangan sampai kita berpikir bahwa Islam seperti di Indonesia yang 80% lebih, tetapi di seluruh dunia Islam hanyalah 20%. Sehingga kalau secara statistik, kita bisa melihat bahwa Islam itu bukan agama yang dominan di dunia. Sehingga dengan demikian kita harus objektif dalam memahami Islam itu sendiri. Inilah yang kemudian kita bisa melihat, bahkan dalam Islam sendiri, setiap golongan dalam Islam akan menganggap golongannya lah yang paling benar. Ini sebuah kenyataan. Meskipun Rasulullah pernah bersabda bahwa Islam akan terpecah menjadi sekian puluh golongan, dan orang akan selalu mengatakan golongan saya yang paling benar. Inilah yang kemudian menjadi sangat rumit kalau kita pahami bersama. Oleh karena itu menjadi penting kita memahami orang lain. Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ini, semuanya selalu menyalahkan yang lain karena merasa dirinya yang paling benar. Oleh karena itu Kiai Dahlan berpikir, manusia itu satu sama lain selalu melemparkan pisau cukur, kata Kiai Dahlan waktu itu, mempunyai anggapan pasti tepat dan melemparkan celaka kepada orang lain. Artinya apa? Selalu mengatakan orang lain salah dan sayalah yang paling benar. Ini sebuah kenyataan yang harus kita pahami sekarang ini. Saudara-saudara, sebagai seorang mahasiswa yang dengan dinamika dalam lingkungannya yang pasti mempunyai keragaman, kebenaran yang saudara yakini itu perlu dipelajari, sehingga jangan sampai saudara mempelajari sesuatu, meyakini sesuatu yang ternyata kemudian tidak teruji. Justru kesempatan sekarang ini kita melihat berbagai aliran pemikiran yang ada di dunia, berbagai aliran pemikiran yang ada di seputar saudara, mestinya mampu membuat kemudian dalam istilah sekarang kita benturkan pemikiran itu, sehingga kita akan mampu kemudian
menciptakan atau menemukan pemikiran-pemikiran yang paling benar. Jangan hanya karena kemudian kita menyalahkan orang lain. Kita bisa melihat kalau sekarang ini ada berbagai agama di dunia. Kita melihat ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, dan berbagai kalangan yang macam-macam. Demikian juga Yahudi pun meskipun tidak dominan, tetapi mereka mempunyai akses kepada kekuasaan-kekuasaan peradaban dunia. Kalau kita lihat juga di Indonesia pun ada berbagai agama yang secara resmi diakui oleh negara. Dan di dalam Islam kemudian kadang-kadang kita melihat bagaimana umat Islam memandang kelompok Islam yang lain. Ya. Meskipun kita mengetahui keyakinan terhadap kebenaran agama itu menjadi penting, tapi janganlah kemudian kita menafikan adanya berbagai kelompok, adanya berbagai perbedaan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita bersama memahami adanya berbagai kelompok tanpa harus menafikan, tidak perlu kita mengikuti ibadah agama lain, tapi mempelajari itu tidak ada salahnya. Nah, itulah saudara-saudara kan kemudian kita akan lebih mengerti. Sebuah ayat dalam surat Ar-Rum ayat 32. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Karena apa? Tidak pernah mau melihat orang lain, hanya melihat ke dalam dirinya sendiri. Ini sunatullah, tapi kemudian bagaimanakah kebanggaan terhadap golongan sendiri tidak kemudian membuat kita bersama ini menjadi terkurung, menjadi kemudian tidak mau melihat nilai lebih pada orang lain, sehingga satu sama lain saling bertengkar, berselisih dan permusuhan. Padahal sudah menjadi kenyataan bahwa barang yang diperselisihkan itu kalau sudah diselidiki tentu akan terdapat mana yang hak, mana yang salah. Hanya satu yang benar-benar di antara yang banyak itu. Kata Allah dalam salah satu ayatnya, "Fama dza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada sudah yang benar kecuali yang salah. Tetapi kemudian manakah yang hak di antara berbagai kelompok yang ada di Indonesia ini, di antara teman-teman saudara? Ini menjadi penting. Karena kebenaran yang ada pada diri kita itu kadang-kadang relatif. Quran itu kebenarannya hak, tapi pemahaman kita dalam Al-Quran itu bisa saja relatif. Kita perlu terus menggali dalam ilmu pengetahuan yang sekarang terus berkembang, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang kehilangan perhatiannya. Kita lihat sekarang ini di kelompok umat Islam sendiri, orang mengatakan ada garis keras ya, yang kemudian memandang orang yang pasti salah. Gerakannya menarik juga, atraktif, kadang-kadang anak muda gampang terpencut. Tapi ada juga kelompok yang tertutup gitu, mempelajari agama, meskipun dia tetap yakin dia paling benar, tapi tidak mau dia berdialog dengan orang lain. Padahal kita mengetahui di dalam Islam ada cukup banyak kelompok-kelompok yang berbeda dalam style dan gayanya. Tetapi yang menjadi penting, manakah di antara kelompok tersebut yang betul-betul seperti yang diajarkan Rasulullah, yang mampu membawa manusia yukhriju minadh dhulumati ilan nur, keluar dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Sebagaimana Rasulullah mampu membawa masyarakat pada waktu dari masyarakat jahiliyah menjadi kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, bagaimana Islam bisa kita bawa dalam suasana yang lebih indah di masyarakat. Masyarakat akan merasakan manfaatnya adanya agama Islam. Masyarakat akan tercerahkan pemahamannya. Masyarakat tidak bisa hidup lebih sejahtera. Adanya perbedaan tidak harus kemudian saling menyalahkan. Karena kita tahu ada orang lain yang beda agama dengan kita, tapi sama-sama manusia. Inilah sesuatu yang nampaknya perlu kita pahami bersama dan tidak bisa kita elakkan. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidaklah aman, ya, kata Allah dalam surat Al-A'raf 99. Fala ya'manu, maka tidak aman dari cobaan Allah kecuali mereka golongan orang-orang yang rugi. Maka kemudian keyakinan kita ini pun harus selalu diuji, harus selalu diperbandingkan. Kalau kita sudah merasa aman, merasa mapan, maka kata Allah, itulah orang-orang yang merugi ya. Oleh karena itulah kemapanan, merasa aman, ini kadang-kadang menjadi hal yang merugi. Oleh karena itulah berbagai macam perselisihan, apakah benar semuanya? Hanya sekali hidup di dunia, kata Kiai Dahlan. Kalau sampai salah akan celaka.
tetapi bagaimanapun mereka selalu menganggap dirinya sudah benar dan sudah memakai alasan yang sah, tidak khawatir kalau salah, hanya sekali hidup di bumi untuk bertaruh. Inilah yang kemudian dipahami, dipikirkan berulang kali oleh Kiai agar jangan sampai kemudian yang dia lakukan itu salah. Maka Kiai sangat berhati-hati, dan ini diajarkan pada murid-muridnya. Salah satu contoh, ketika mengajarkan surat Al-Ma'un, kita akan sampai berminggu-minggu. Ini agar supaya muridnya betul-betul memahami dan kemudian bisa mengamalkannya, sehingga tidak terjebak dalam sesuatu yang hanya dari itu ke itu saja. Saudara sekalian, sehingga kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dalam kebenaran sendirian. Maka kita harus berani berdialog dengan orang lain, berdiskusi, mencari referensi, sehingga kita saling mengerti kelebihan dan kekurangan kita. Demikian juga kelebihan dan kekurangan orang lain. Orang tidak akan menjadi sombong. Saudara sekalian, kita masuk pada pelajaran ketiga, yaitu dikatakan oleh Kiai Dahlan kebiasaan. Manusia itu mempunyai kebiasaan. Kebiasaan yang kemudian diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Kiai Dahlan mengatakan manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali berulang-ulang maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks sekarang ini, Muhammadiyah baru saja mengeluarkan edaran berkaitan dengan penyebaran wabah COVID-19. Jumat pun kalau perlu kemudian di rumah. Sekarang orang menjadi lihat, orang menjawab, sudah biasa kita Jumat itu di masjid. Nah, inilah yang kita bisa lihat. Jadi ibadah Jumat di masjid itu kebiasaan atau tuntunan kan gitu. Kalau memang kebiasaan, nah maka ada nilai yang perlu kita telah dan kita ulang. Oleh karena itulah salah satu contoh ini bisa menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai segala sesuatu hanya dilakukan karena kebiasaan, tapi kita harus mengerti betul ada nilai-nilai di dalamnya dan kepentingan-kepentingan dalam melaksanakan kebiasaan itu. Kebiasaan kadang dianggap sebagai kebenaran dan manusia rela berkorban untuk membela kebiasaan itu. Saya sering mengatakan Kiai itu memang merubah kebiasaan, merubah adat, dan ini menjadi sangat penting bagi kita bersama bahwa kebiasaan dan kebenaran itu sesuatu yang berbeda. Saudara sekalian, dalam agama tidak sedikit manusia yang tidak bisa membedakan mana aturan agama dan mana yang menjadi kebiasaan. Apalagi kalau sudah menjadi tradisi yang tidak mudah untuk kemudian dirubah. Oleh karena itulah manusia jangan sampai hanya mengikuti kebiasaan yang diajarkan orang tua, gurunya dan lingkungannya. Dalam berbagai ayat sering dikutip oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ketika orang mengatakan menjawab Rasulullah, ini sudah kebiasaan bapak ibu dahulu, kebiasaan nenek moyang kami. Tapi ternyata ketika kebiasaan itu dibenturkan bahwa persoalan zaman sekarang bisa saja menjadi berbeda. Dan ini sebuah yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang mengatakan muqallid, orang yang taklid hanya mengikuti kebiasaan, terjebak asal mengikuti. Ya inilah saudara-saudara sebagai anak muda, sebagai mahasiswa tidak pada tempatnya kalau kemudian hanya mengikuti kebiasaan. Karena dikatakan manusia itu semua benci kepada apa yang tidak diketahui. Karena tidak ketahui, kemudian langsung mengatakan itu salah. Maka kemudian kita lihat ayat Allah mengatakan, "Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika hadamullah wa ulaika hum ulul albab." Maaf, ulaika alladzina hadamullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashir ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Ialah orang yang mau mendengarkan perkataan orang lain, kemudian mereka memilih fayattabi'una ahsana, memilih yang benar. Orang yang demikian itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna. Saudara sekalian, menjadi penting bagi kita bersama dalam suasana sekarang ini, justru dengarkanlah pendapat orang lain apapun itu. Tapi yang menjadi penting, akal sehat kita akan mampu fayattabi'una ahsana, memilih mana yang terbaik, sehingga kita tidak terjebak apa saja seperti pengetahuan, kepercayaan, perasaan, kehendak, tingkah laku yang kau miliki,
yang tumbuh dari kebiasaan jangan tergesa-gesa diputus sendiri. Lalu dianggap benar, hendaklah dipikir dahulu, dibanding dan dikoreksi apakah sungguh dan apakah sudah benar. Demikianlah 3 pelajaran dari 7 pelajaran Kiai Dahlan yang coba saya sampaikan, sehingga nanti saudara dapat memikirkan, saudara dapat kemudian melakukan penelahan sejauh manakah 3 pelajaran itu dapat diamalkan pada zaman sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa